Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan sekarang saya ketemu dengan Kang Jarot. Ini sobat lama saya. Beliau senpai Aikido. Yang menarik adalah beliau selain Aikido juga bermacam bela diri itu dikuasai. Ya Kang ya? Apa aja tuh Kang? Silat, Arnis, terus taekwondo. Sudah bebas sekarang. Dan yang lain-lain yang jangan disebutkan, ada yang bahaya kalau disebutin. Jadi gini, saya pengen bahasnya tentang ini agak lama kemarin, tapi pengen saya sampaikan karena kebetulan ketemu nih sama Akang, Cynthia Nara. Nah itu kan trending dia di YouTube, dituduh melakukan kebohongan publik mungkin, kebohongan publik, dituduh disinyalir karena melakukan aktivitas gerakan pukulan yang tidak lazim gitu, dianggap gitu. Nah, ngelihat itu Kang, saya kok kan ini jadinya berarti ini mah ternyata sekedar drama dong kalau memang benar itu nggak beneran gitu. Kok di negeri ini di mana-mana drama kan? Kayak politik drama. Aduh, ini rakyat kok seperti yang disuguhi drama Korea gitu ya. Sekarang drama politik, kemudian sampai pada aktivitas bela diri. Kan bela diri itu mengedepankan apa Kang ya, kejujuran, filosofinya ya. Oh ini malah didramakan lagi gitu. Nah, kira-kira kan kalau pandangan apakah itu benar, apakah itu editan, saya kira itu sudah banyak dibahas oleh teman-teman. Nah, tapi Akang sebagai praktisi, gimana kan perasaan Akang itu melihat kok ini digini amat ya gitu ya? Cuma kira-kira Kang. Kang Ko, terima kasih. Saya juga sempat menekuni silat. Silat tenaga dalam dari Merpati Putih, salah satu tenaga dalam. Di situ sebetulnya ada pelebaran ranah Kang. Pelebaran ranah. Jadi ketika memang di situ anggap saja Cynthia tidak menyinggung ranahnya mixed martial art. Nah, menurut saya sih itu sah-sah saja Kang. Mau misalnya dia pukul galon sampai atau misalnya gas itu sampai bengkok ataupun whatever. Maksudnya gimana tadi kan menyinggung ke wilayahnya mixed martial art para praktisi ya karena sempat dikatakan mungkin opini dari Cynthia bahwa mixed martial art nggak bisa dipakai bela diri atau apa gitu. Padahal kan kita tahu dinamakan self defense dan mixed martial art itu sendiri udah beda. Self defense sendiri yang membela diri pada saat dia dalam sebuah kepepet, entah apapun itu dia harus bisa mampu melarikan diri dari situasi itu. Bahkan bela diri yang paling alami adalah lari kan. Lari. Jadi paling dasar gitu. Kalau orang dapat serangan misalnya ada ancaman dari jauh akan menuju ke Akang, jangan dilawan kan. Lari saja selamatkan diri. Sampai pada saat kepepet tidak bisa kemana-mana tenangkan diri. Ambil sesuatu yang bisa akan gunakan untuk bisa lolos dari serangan atau ancaman tersebut. Self defense kan. Kalau martial art sendiri kan seni tempur gitu. Seni tempur dengan beragam bela diri yang dimixkan sehingga benar-benar bisa efektif dan efisien untuk bertempur. Bertempur loh kan? Bertempur. Iya, kalaupun misalnya dipertandingkan, kan sama sebelumnya dengan self defense kan. Bahkan mixed martial art pada saat zaman misalnya Royce Gracie sendiri itu kan sebenarnya the rule is no rule kan. Pada waktu zaman 91-an lah gitu, sampai kita di salah satu TV swasta meniru dengan fighting lah ya. Nah, itu kan yang saya belajar Aikido sejak 92 kan. 92. Saya belajar SMP itu taekwondo dari awal. Di pertengahan Aikido saya belajar silat dengan lain. Nah, saya melihat bahwa saya nggak pas lah kalau misalnya mengomentari misalnya bagaimana dengan adab ataupun attitude-nya Cynthia. Terus saya juga respect terhadap para pelaku martial art yang mereka kasarnya gini, kalau lu nggak singgung masalah kami atau misalnya lu nggak masuk ke wilayah kami, kami fine-fine aja lah yang gitu. Terserah lah. Sampai kan saya nonton video terakhir bagaimana mereka datang ke Lampung, tapi kemudian otorni daripada Cynthia yang menghadapi. Padahal kalau menurut
saya pribadi opini, kalau boleh saya beropini, ya hadapi saja. Toh mereka juga manusia. Betul kan? Ketika kita berhadapan dengan manusia, kemudian tidak lewat viewer atau apa, mungkin salah satu kan mereka yang hadir ke Lampung itu memang jawara-jawaranya MMA kan. Kalau mereka pasti memegang kan, kayak misalnya Theo itu kan keren banget dia kan dalam MMA-nya, terus sama teman-teman yang lain. Kalau misalnya saya bilang aja, misalnya kalau saya yang jadi melakukan, saya akan bilang gini, bro, sorry, gua salah. Gua salah, udah kasih opini yang gua nggak punya kapasitas itu. Bisa nggak lu maafin gua? Orang Indonesia tuh pemaaf. Betul nggak kan? Apalagi kalau di ranah bela diri, saya belajar Aikido itu dengan aliran ataupun misalnya sebagai foundernya itu Morihei Oshiba, dia bagaimana menguatkan filosofinya. Kami harus tanda kutip menelan dulu filosofi itu baru melakukan sebuah teknik. Jadi kalau ada misalnya semacam orang bela diri tidak bisa mempraktikkan filosofinya, berarti something wrong. Kalau misalnya hanya sebagai untuk YouTuber, kemudian dia untuk increase masalah subscriber kemudian atau likernya, itu fine, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan coba mengopinikan atau berani memunculkan sebuah opini yang bukan kapasitasnya. Kita kan tahu Surga itu memang wilayahnya ya demo-demo lah selama ini kan. Ada durian di, kalau menurut saya sih sayang durian digetirkan, itu kan makanan. Itu yang saya bisa jelaskan kan dari posisi saya sebagai seorang praktisi bela diri sejak dulu. Kira-kira pembelajaran apa tuh Kang yang bisa diambil dari ceritanya Cynthia ini? Show off kan. Di bela diri itu harusnya semakin tinggi semakin rendah. Rendah hati. Di langit itu pasti ada langit. Paham ya? Berarti Cynthia belum tinggi, dia masih rendah ya, makanya dia show off gitu di YouTube gitu ya. Iya, ada. Apa Kang, ketika memang misalnya ada challenge, nah itu kan sebenarnya harusnya di-prove. Betul nggak? Idealnya ketika saya mampu menendang menendang atau memukul beton, berarti kan kekuatan saya lebih besar daripada MMA lah, katakanlah seperti itu. Karena ukuran kalau misalnya ada sebuah teknologi ataupun misalnya wawasan ataupun misalnya pencobaan secara akademisi, itu kalau yang saya perhatikan atau saya pernah baca, orang-orang MMA itu pukulannya bisa sampai ratusan kilo loh. Ya, latihan mereka kan nggak main-main. Makanya ada beberapa kejadian di MMA juga sampai ada yang dipukul meninggal. Karena ketika memang kena rahang dan otak belakang, otak kiri yang kena, ya resikonya adalah semaput meninggal. Nah, berarti kalau misalnya Cynthia mampu melakukan itu pada beton, itu kan menurut saya luar biasa kan? Itu bisa ratusan kilo loh gitu pukulannya. Nah, cuman akhirnya kalau memang mampu, ya sempat kan dibilang oleh para pelaku MMA itu, ya kalau mau coba harumkan Indonesia dengan itu. Indonesia kan milik kita kan, kenapa enggak gitu melakukan itu gitu kan? Yang selalu menarik, yang selalu heboh di Indonesia ini ada dua kalau menurut saya kan, berita-berita. Yang satu berita tentang olahraga, karena itu jadi animo masyarakat banyak kan. Yang kedua politik kan. Nah, kemudian saya kok menarik satu benang merah antara olahraga dan politik ini. Bagaimana nilai-nilai yang ada di olahraga, nilai kedisiplinan, kejujuran dan sebagainya, itu kan kalau diterapkan di perpolitikan kita itu bisa membaik berkali-kali lipat demokrasi di negeri ini. Nah, saya ingin tahu dulu Kang, kira-kira nilai-nilai prinsip yang ada di olahraga atau khususnya bela diri itu tuh apa aja sih yang biasanya dimunculkan? Berani kan? Keberanian, sportif, jujur, berani mengungkapkan sesuatu isi hatinya, dan menyampaikan pendapat. Sportif itu berarti menang-menang dengan cara jujur. Ya, kalau memang orang lebih baik dari kita tidak kita apresiasi gitu. Tidak harus selalu saya harus lebih baik dari Anda gitu ya. Apalagi tadi kan terbuka. Iya. Terbuka. Artinya kalau memang misalnya ada punya lawan atau misalnya kompetitor kita misalnya teknik yang lebih bagus, ya kenapa nggak belajar gitu? Toh kita nggak bisa kaku fanatik terhadap teknik. Ini loh jurusku yang paling bagus, kan nggak kayak gitu. Karena dunia berubah. Iya. Saat ini kan yang memang yang paling menurut saya efektif untuk
mengkonklusikan terhadap suatu masalah pertempuran. Jadi, cuman bisa jadi kalau di self defense ada juga karena mereka tidak no rules kan. Jadi baiknya maksudnya perguruan bela diri itu ya membuka diri mau belajar gitu. Betul. Dan kalau menurut saya sih kalau memang misalnya mungkin politisi ya, saya bukan berada pada politisi, tapi pada saat politisi itu memegang filosofi dalam berpolitik yang santun dan bisa nyaman mengedepankan kepentingan rakyat, ya sama lah seperti Pak Ale bela diri. Ketika dia mengedepankan keselamatan diri dan orang yang terdekatnya, maka dia harus mendahulukan sesuatu yang memang membuat itu aman buat yang lain. Iya, safety ya, safety first. Betul. Kemudian tapi memang agak sulit juga karena kalau di politik ini harus mengakui kelebihan lawan itu kan lawan politik itu harus dihancurkan sehancur-hancur. Nah ini yang saya juga masih melihat kayak misalnya residu daripada pertempuran politik kemarin antara Bapak Prabowo dan Abang Sandi ini, Papa Online dengan Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin itu sampai pada fans atau followernya. Nah, kenapa enggak? Mereka sudah bersatu. Ya, kita yang tadi dibilang harus legowo, kemudian walaupun apapun yang terjadi, karena gini, setiap perilaku itu akan ada konsekuensi di akhir hidup, di akhir. Itu saja kan. Entah nanti di dunia atau di akhirat kita nggak pernah tahu. Itu udah dua pembahasan ke Nah, itu jauh lagi ya. Jauh lagi. Jadi pertama kita harus bela diri, kemudian bela ulama, itu bela negara. Oke, baik. Yes, saya kira cukup. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 12 menit.